Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita ya dalam rangka mengkaji ya bait-bait tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Al-Manzumah Al-Haiyah, buah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibnu Sulaiman ibnu Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Bahasan yang lalu sudah kita bahas sampai bait 20. Sampai bait 20 tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, akhir yang kita bahas itu bait faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun bis sahabati amdahu. Ya, telah berbicara wahyu yang jelas akan keutamaan mereka. Bahkan dalam satu surat saja, yakni surat Al-Fath, ya ayat-ayat memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai situ. Kemudian bait yang 21 sampai 27 sejatinya ini bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud ya. 21 sampai 27 ini bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. 28 tentang takdir itu dari Imam Ibnu Abi Dawud ya. Ini sekitar 7 bait ini adalah 7 bait tambahan. Ini 7 bait tambahan bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Makanya tadi saya pikir ini mau dibahas tidak ya? Sudah berhubung ada di syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, disebutkan saja sembari ya, diterangkan bahwa ini aslinya bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Lantas ini dari siapa? Ya. Baitnya kita bacakan terlebih dahulu. Ya, bait dari 21 ya, di mana qala an-nazim wasibtai Rasulillahi wa ibnai Khadijatin wa Fatimatun dzatun naqai tabahbahu. Ya, sibtai Rasulillah, kedua cucu Rasulullah. Kedua cucu Rasulullah SAW wa ibnai Khadijatin, dan kedua anak laki-laki Khadijah. Ya, kedua cucu Nabi yakni Al-Hasan dan Al-Husain. Kedua anak laki-laki Nabi SAW yakni Al-Qasim dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah. Ada satu lagi Ibrahim, tapi itu bukan dari Khadijah. Ya. Wa Fatimah dzatun naqai tabahbahu, dan juga Fatimah yang bersih, tabahbahu. Al-buhbuhah itu bagian tengah. yakni mereka adalah orang yang menempati bagian tengah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Aisyu ummul mu'minin wa khaluna Muawiyatun akrim bihi thumma mnahu. Dan juga Aisyah ummul mu'minin, ya, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaluna, dan juga paman kita yakni Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akrim bihi thumma mnahu, muliakanlah beliau. Wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum binusratihim an kayyatin nari zuhzihu. Kemudian menyebutkan tentang muhajirin dan ansar. Dan ansarnya wal hajirun yakni muhajirun, yang mereka hijrah meninggalkan negeri mereka, binusratihim, dengan pertolongan mereka kepada Rasulullah SAW, an kayyatin nari zuhzihu, dengan sebab pertolongan mereka kepada Nabi SAW, maka mereka dijauhkan dari neraka jahanam. Wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhirin wa af'alihim qawlan fi'lan fa aflahu. Setelah mereka bait yang sebelumnya sejak pertemuan lalu tentang para sahabat.
tapi lebih fokus kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian awal pertemuan ini tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan secara umum sahabat Muhajirin dan Ansar. Setelah para sahabat, fattabi'un, maka para tabi'in. Ya, para tabi'in li husni ma'akhidin wa af'alihim. Karena bagusnya akhlak mereka dan perbuatan mereka, qaulan wa fi'lan, secara perkataan dan perbuatan, fa'aflahu, maka mereka pun orang yang beruntung. yakni para tabi'in, sebaik-baik manusia setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah menyebutkan tabi'in, menyebutkan para imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Para imam ahlus sunnah ini sejatinya kalangan tabi'ut tabi'in. Wa Malikun wa Thawri thumma akuhum Abu Amrin al-Auza'i dzakal musabbihu. Kemudian Imam Malik wa Thawri, Sufyan ats-Tsauri, wa akhuhum, dan saudara mereka, sebenarnya bukan saudara nasab, yakni saudara se-Islam, Abu Amrin Imam al-Auza'i dzakal musabbihu, dia itu orang yang banyak salat sunnah. Wa min ba'dihim fasyafi'i wa Ahmadu imam hudan man yatba'il haqqa yansahu. Ya, kemudian setelah mereka tabaqah, setelah Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, tidak jauh setelahnya tapi masih tabi'ut tabi'in. Masih tabi'ut tabi'in, yakni Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i masih tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Syafi'i masih tabi'ut tabi'in. Wa Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bukan tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad bukan tabi'ut tabi'in, akan tetapi beliau tabaqah setelah tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad tabaqah setelah tabi'ut tabi'in. Imam huda, mereka dua imam petunjuk. Man yatba'il haqqa yansahu, barang siapa mengikuti kebenaran, hakikatnya dia telah berbuat tulus. Ulaika qaumun qad afallahu anhum fa ahbibhum fa innaka tafrahu. Mereka adalah kaum yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka umat yang terdahulu, generasi yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mengikuti dengan baik jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Fahbibhum, maka cintailah mereka. Fa innaka tafrahu, niscaya engkau pun akan bahagia. Ini adalah yang baik-baik dari nazim yang sejatinya dia tambahan. Ini adalah bait tambahan, bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Daud, akan tetapi maknanya baik, yang maka setidaknya kita sebutkan. Dan berhubung ini pun disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Ya. Lantas bait ini dari siapa? Kalau ini bukan dari Al-Imam Ibnu Abi Daud, maka ini dari siapa? Nah, dijelaskan oleh Al-Imam As-Safarayini, beliau punya kitab Lawaihul Anwar, Lawaihul Anwar As-Saniyah, yang itu juga merupakan syarah ini. Adapun 3 bait, wa Aisyu ummul mu'minin wa khaluhum wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhidin, ya, wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu. 3 bait ini dari Imam Ibnul Banna Al-Hambali. 3 bait ini dari Ibnul Banna Al-Hambali, ulama Hanabilah, salah seorang ulama Hanabilah. Paham ya? 3 bait ini bukan dari Imam Ibnu Abi Daud, tapi dari Al-Imam Ibnul Banna Al-Hambali. Adapun sisa 4 baitnya, yakni bait Sibtai Rasulillah, bait wa Malikun wa Thawri, dan bait wa min ba'dihim fasyafi'i, dan bait ulaika qaumun qad afallahu anhum. Nah, ini 4 bait. 4 bait ini dari siapa? 4 bait ini dari siapa? Wallahu alam, ini masih simpang siur. Ini tambahan dari siapa? Wallahu alam, intinya ini adalah tambahan dari rawi yang meriwayatkan manzumah haiyah. Dari salah seorang rawi
yang meriwayatkan Manzumah Ha'iyah ini kepada Imam Ibnu Abi Dawud. Ya, kadang bahkan ini kita jumpai ya dalam kitab-kitab hadis. Kadang bawakan ada hadis Nabi SAW seperti nanti ada hadis tentang fadilah Khadijah. Ya, qala Abu Quraib, qala Waqi' ma baina as-sama'i wal ardh. Ya, ada hadis fadilah Khadijah tapi kemudian ada perkataan Imam Waqi'. Perkataan Imam Waqi' hadis bukan? Bukan. Tapi perkataan salah seorang rawi. Paham ya? Begitu pula Manzumah ini tambahan dari salah seorang rawi Manzumah Ha'iyah. Bisa dipahami ya? Ya. Yang 4 itu salah seorang rawi dari Manzumah Ha'iyah. Siapakah itu? Wallahu a'lam. Ya, saya sudah berusaha mencari-carinya tapi belum dapati. Akan tetapi makna yang disebutkan ini pun bagus. Ya, dia menyambung penjelasan tentang fadilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mari kita masuk di bait yang 21. Ya qala Nazim wasibtai Rasulillahi wa ibni Khadijatin wa Fatimatu dzatun naqa'i tabahbahu. Wasibtai Rasulillah, kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua cucu Nabi SAW maksudnya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, Hasan dan Husain. Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, mereka adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergolong sahabat. Mereka tergolong sahabat. Kenapa tergolong sahabat? Karena mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam kurang lebih Hasan itu meninggal usia Nabi SAW meninggal usia beliau sekitar 7 tahun. Husain Nabi SAW meninggal usianya sekitar 6 tahun. Kurang lebih sekitar itu. Maka mereka tergolong sahabat Nabi SAW. Dan sungguh banyak fadilah Hasan dan Husain. Di antaranya ya pernah Nabi SAW memegang Usamah bin Zaid dan juga Hasan. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai dua anak ini, yakni Usamah bin Zaid dan juga Hasan. Usamah bin Zaid dan juga Hasan. Fa'ahibbahuma, maka kalian cintailah mereka berdua. Yang mereka adalah cucu Nabi SAW yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan juga masih fadilah tentang Hasan dan Husain, di mana dari hadis Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Abdullah bin Umar pernah didatangi penduduk dari Irak. Penduduk dari Irak bertanya bagaimana hukum darah. Bagaimana hukum darah ketika terkena orang yang ihram. Ya, hukum darah terkena orang yang ihram. Bagaimana ini? Maka kemudian Abdullah bin Umar, ini pertanyaannya tidak jauh setelah Husain dibunuh. Tidak jauh setelah peristiwa Husain dibunuh di Irak. Ya, maka Abdullah bin Umar marah. Ya, yas'aluna 'anil dzubab wa qad qatalu ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada saya tentang darah nyamuk. Padahal mereka, yakni penduduk Irak, sudah membunuh cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Darahnya bercecer di negeri mereka. Nanyanya tentang darah nyamuk. Ya, yakni apa? Itu warok yang salah. Itu warok tapi yang salah. Kadang ada orang seperti ini. Perkara-perkara yang kecil dia warok, dia jauhi. Tapi dia sendiri masih bergelimang dengan dosa-dosa besar yang lain. Itu warok yang salah. Ya, warok yang salah. Maka ditegur oleh Abdullah bin Umar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huma raihanataya minad dunya. Maka kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan sabda Nabi SAW tentang fadilah Hasan dan Husain. Mereka berdua ya adalah bungaku di dunia. Raihanah, bunga yang wangi. Ya, mereka berdua adalah ya bungaku yang berada di dunia. Kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain sama-sama dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mana yang lebih afdal, Hasan atau Husain? Ya, Hasan atau Husain. Adapun ahlu sunnah
lebih mendahulukan Hasan daripada Husain. Lebih mendahulukan Hasan daripada Husain. Kalau Syiah, mereka lebih dahulukan Husain daripada Hasan. Adapun Ahlus Sunnah lebih mendahulukan atau mengatakan lebih afdal Hasan daripada Husain. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Inna ibni hadha sayuslihu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Ya, Nabi SAW sedang pegang Hasan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya anakku ini, yakni Hasan. Ya, itu tunjuknya sambil ke Hasan. Sesungguhnya anakku ini akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Akan mendamaikan dua kelompok besar. Dua kelompok besar maksudnya di zaman fitnah, ya kelompok ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sempat mereka bersengketa ketika terjadi fitnah pembunuhan Utsman. Ali bin Abi Thalib inginnya bersatu terlebih dahulu di atas satu Amirul Mukminin. Muawiyah ijtihadnya ingin lebih dahulu diqisas darah Utsman. Khilaf sesama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Ali meninggal, yang jadi khalifah Hasan. Setelah Ali meninggal, dalam sejarah, yang jadi khalifah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka yang bayat kepada Hasan Hijaz, Mekah, Madinah, ya, Irak, ya, dan juga Yaman. Itu bayatnya ke Hasan. Nah, seketika itu pula tidak lama Hasan langsung serahkan khilafah kepada Muawiyah. Ya, Hasan dia turun jabatan dari khalifah, serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika itu para sahabat dan ahlu sunnah bersatu. Ya, para sahabat dan ahlu sunnah bersatu. Yang masih menyimpang sendirian kelihatan Khawarij. Khawarij tetap tidak mau baiat, tapi seluruh ahlu sunnah sudah bersatu dalam satu khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini fadilah Hasan bin Abi Thalib. Ya. Beliau mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Ya. Kemudian lanjutannya wabnai Khadijatin. Ya, dan juga kedua anak Khadijah. Ya, kedua anak Khadijah. Nabi SAW kebanyakan anaknya adalah dari Khadijah. Kebanyakan anak Nabi SAW adalah dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim. Ibrahim itu anak dari budak wanita Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah. Ya, Ibrahim itu anak Maria. Adapun anak-anak lainnya, yakni Al-Qasim, ya, dan Nabi SAW kunyahnya Abul Qasim, karena Al-Qasim memang anak paling besar. Ya, kemudian anak Nabi SAW, anak laki-lakinya adalah Abdullah. Akan tetapi Abdullah dan juga Al-Qasim meninggal ketika masih kecil. Ya, semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal ketika masih kecil. Dan kemudian ada anak-anak wanitanya, ya, ada Fatimah, ada Zainab, ada Ummul Kulthum, ada Ruqayyah. Ada Ruqayyah. 4 anak wanita Nabi SAW semuanya meninggal ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggalnya setelah Nabi SAW. Ya, maka itu adalah anak-anak Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Khadijah, disebutkan tentang Khadijah di sini. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW yang menemani beliau sejak pertama. Ya, sejak pertama ya kehidupan Nabi SAW dalam dakwahnya. Dan juga terdapat fadilah tentang Khadijah radhiyallahu anha dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Dan sebaik-baik wanita juga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita di mana? Sebagian ulama salaf menafsirkan khairun nisa fis sama'i wal ardh. Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Ya, makanya asyara Waqi' ila as-sama'i wal ardh. Al-Imam Waqi' meriwayatkan hadis ini. Beliau menyampaikan hadis ini sembari berisyarat
langit dan bumi. Yakni apa? Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid sebaik-baik wanita di langit dan di bumi. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini hadis tentang fadilah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Wa Fatimatu dzatun naqa'i tabahbahu, dan juga Fatimah wanita yang bersih, tabahbahu, mereka itu menempati bagian tengah, yakni bagian tengah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan di antara anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, dan juga anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya dan duduknya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga di antara fadilah dari Fatimah, ya Fatimatu bad'atun minni faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah sebagian dari diriku, karena memang anak kandung Nabi SAW. Sebagian dari diriku Fatimah. Barang siapa membuat dia marah, maka sesungguhnya dia telah membuatku marah. Ya, fadilah dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dan juga fadilah yang banyak yang mereka termasuk nanti dengan Aisyah. Mereka adalah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ashabul lihaf. Ashabul lihaf yakni yang berada dalam selimut, yakni selimut Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Apakah termasuk ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam para istri beliau? Ini khilaf para ulama. Yang sahih, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tergolong sebagai ahlul bait. Ya, tergolong sebagai ahlul bait. Ya, berdasarkan ayat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat tentang istri Nabi, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa. Beberapa ayat tentang ayat Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi SAW. Kemudian di antara ayat penutupnya, liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Agar Allah sucikan kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait yang disebut di ayat Al-Ahzab, beberapa ayat setelahnya itu adalah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa paham ya? Ya, maka para istri Nabi SAW pun termasuk ahlul bait. Wa Aisyu ummul mu'minin, dan juga Aisyah. Ya, Aisyu dalam bahasa Arab itu namanya tarhim. Tarhim. Apa itu tarhim? Ringkas nama. Ringkas nama. Kalau di kita kan juga bisa Abdullah Dul. Abdullah Dul. Abdurrahman Dul. Aisyah, kalau bahasa Arab ringkasnya biasanya bagian akhir. Yang dipotong itu bagian akhirnya. Aisyah ringkasnya Aisyu. Aisyu. Ya. Maka itu tarhim. Aisyah yang merupakan di antara istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh beliau. Ya. Tentang fadilah Aisyah, ya fadlu Aisyati ala sairin nisa ka fadli tharidi ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding wanita yang lain seperti keutamaan tharid. Keutamaan tharid dibandingkan makanan yang lain. Tharid, wallah saya nggak pernah makan tharid. Ya. Saya tidak pernah makan tharid. Tapi wallah katanya itu adalah jenis makanan yang terenak. Dia adalah campuran kuah dengan daging, dengan minyak samin, dengan apa lagi. Itu tharid. Ya, itu diantara makanan termewah di kalangan Arab terdahulu. Ya. Antara Aisyah dengan Khadijah, mana kiranya yang lebih afdal? Mana kiranya yang lebih afdal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah? Khadijah radhiyallahu anha memiliki fadilah. Dia adalah istri Nabi SAW di awal Islam, yang menemani Nabi SAW di awal-awal Islam, menolong Nabi SAW ketika Nabi SAW tidak punya penolong. Fadilah Khadijah. Akan tetapi Khadijah umurnya tidak panjang. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW yang jenius. Di antara istri Nabi SAW yang lain yang ilmunya paling banyak Aisyah, yang hadisnya lebih dari 1000, Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah termasuk mufti sahabat.
Aisyah radhiyallahu anha disebutkan itu oleh para ulama, baik itu dalam Alfiyah Al-Iraqi maupun lainnya, mufti para sahabat ada 7, salah satunya Aisyah. Salah satunya adalah Aisyah. Ya, ilmunya sangat banyak. Berapa kali para sahabat khilaf sesama mereka, rujuknya ke Aisyah. Aisyah juga memiliki fadilah. Mana kira yang lebih afdal antara Khadijah dengan Aisyah? Para ulama khilaf tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena dia istri Nabi SAW yang pertama kali menemani Nabi. Fadilah orang yang menemani Nabi SAW di awal Islam itu lebih afdal daripada di akhir Islam. Sebagian ulama yang mengatakan lebih afdal Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Banyak hadis-hadis keutamaan Aisyah. Ditambah lagi Aisyah termasuk ulama sahabat, baik ulama hadis maupun ulama fikih sahabat. Ya, sedangkan Khadijah ya hampir-hampir wallahu alam tidak pernah kita dapati riwayat hadis dari Khadijah karena memang umurnya juga pendek. Sebagian ulama melebihkan Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan tadi hadis ya fadlu Aisyah ka fadli tsari. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Sebagian ulama tawakuf. Sudah tidak perlu kita lebihkan. Masing-masing memiliki fadilah di sisi Allah dan Rasulnya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, maka tidak kita lebihkan, tawakuf. Sebagian ulama moderat. Istri Nabi yang paling afdal di Makkah Khadijah. Istri Nabi yang paling afdal di Madinah Aisyah radhiyallahu anha. Dia lebih modern, memisah antara fase Mekah dengan fase Madinah. Ya. Wallah, saya lebih condong pendapat yang tawakuf karena memang tidak ada hadis tegas membandingkan antara Aisyah dengan Khadijah. Tidak ada hadis tegas tentang itu. Adanya fadilah masing-masing. Ya, hadis fadilah masing-masing. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Wa khaluna Muawiyah ya. Wa khaluna Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Fadilah Muawiyah, beliau adalah ya penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau panglima perang yang pertama kali memimpin pasukan kaum muslimin di laut ya. Dan telah sabit hadis Nabi SAW bahwa awwalu jaishin yaghzu fil bahri yughfar lahu. Tentara pertama kaum muslimin yang berperang di laut maka diampuni semua mereka. Yang memimpin perang di laut pertama adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, Muawiyah, maka beliau yang memiliki fadilah yang banyak, di antaranya ya tadi sebagai penulis wahyu dan juga ya panglima pertama yang memimpin perang kaum muslimin ya dalam perang laut. Ya. Wa khaluna, kenapa Muawiyah disebut sebagai paman kami? Khaluna, paman kami, paman saudara ibu. Karena Muawiyah saudara Ummu Habibah. Ya, Muawiyah saudara Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Habibah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya mulai disebutkan yang ini bait dari Imam Ibnu Banna Al-Hambali. Wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum binusratihim an kayyatin nari zuhzihu. Dan ansar, yakni kaum ansar, wal hajirun dari kata hijrah. Hijrah itu maknanya meninggalkan. Meninggalkan diyarahum, mereka meninggalkan negeri mereka sendiri. Binusratihim, karena sebab pertolongan mereka kepada Nabi SAW, an kayyatin nari zuhzihu. Maka mereka dijauhkan ya dari besi panas api neraka. Zuhzihu yakni ub'idu. Zuhzihu maknanya ub'idu, dijauhkan dari besi api neraka. Ya. Bait ini tentang fadilah ya kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, fadilah kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah gabungkan nama Muhajirin dan nama Ansar, itu yang memberi nama Allah. Ya, dari mana asal nama Muhajirin dan Ansar? Yang memberi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah sahabat Anas ditanya, dari mana nama Muhajirin dan Ansar?
Ya, maka dijawab oleh Anas, sammanallahu bihi. Allah yang menamai kami dengannya, dengan nama Muhajirin dan Ansar. Ya, di antara fadilah kalangan Muhajirin dan Ansar tergabung dalam satu ayat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Allah sudah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah sediakan bagi Muhajirin dan Ansar surga. Allah sudah janjikan surga. Semua Muhajirin Ansar dijamin surga. Semua Muhajirin dan Ansar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jaminannya At-Taubah. Di antara jaminannya surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid. Allah terangkan dalam surat Al-Hadid bahwa tidak sama orang masuk Islam sebelum Fatu Mekah dengan setelah Fatu Mekah. Akan tetapi Allah jelaskan fadilahnya, wa kullan wa'adallahu'l husna. Masing-masing mereka yang masuk Islam sebelum Fatu Mekah, setelah Fatu Mekah, wa'adallahu'l husna. Allah janjikan mereka al-husna. Al-husna yang dimaksud di ayat tersebut surga. Maksudnya adalah surga. Semua sahabat Muhajirin dan Ansar sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah khusus Muhajirin, maka itu sebagaimana dalam ayat Al-Hasyr. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, orang-orang yang dikeluarkan, diusir dari negeri mereka sendiri, yakni kalangan Muhajirin, diusir dari hartanya, dari negerinya. Apa tujuannya? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari ridha Allah, karunia Allah. Ya, Allah puji, Allah kasih tazkiyah kalangan Muhajirin. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, ini jelas sekali pujian kepada kalangan Muhajirin. Antara Muhajirin dengan Ansar, manakah yang lebih afdal? Muhajirin atau Ansar? Yang lebih afdal adalah Muhajirin. Antara Muhajirin dengan Ansar, yang lebih afdal adalah Muhajirin. Mereka lebih afdal daripada para sahabat Ansar. Kenapa? Karena mereka lebih dahulu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ketika kondisi sempit. Ya, makanya Al-Imam Qatadah jelaskan ayat ini. Ya, waqtarul Islam ala ma fihi min asyiddah hatta laqad dzakara lana anna ar-rajula kana yasubbul hajar kana yad'u al-hajar ala batnihi liyuqima bihi salbahu min al-ju'. Ya, kehidupan sulit para Muhajirin ketika mereka sempit di Mekah, bahkan sampai diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh jual beli, tidak boleh saling nikah dengan yang orang kafir, ya sampai mereka kelaparan sampai mengikat perutnya dengan batu. Nah, itu kalangan Muhajirin yang mereka lebih lama menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalangan Muhajirin mereka lebih afdal daripada Ansar. Ya. Adapun Ansar, maka fadilah Ansar itu sebagaimana dijelaskan di ayat yang setelahnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menyediakan negeri mereka dan keimanan, sudah beriman terlebih dahulu, disediakan negerinya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula Ansar ini, Nabi SAW, orang kafir Quraisy, musyrik, mereka itu masih haji ke Mekah. Walaupun mereka musyrik, tapi mereka haji ke Mekah. Ketika musim haji, Nabi SAW berdakwah. Ketika musim haji, yang notabene mereka yang musyrikun, Nabi SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah, berbagai macam kabilah yang musyrik tersebut. Ya.
Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Adakah yang mau bawa saya kepada kaumnya? Karena orang kafir Quraisy menghalangi saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdakwah ketika musim-musim haji. Nah, di antara dakwah Nabi itu ada yang masuk Islam. Ya, dari dakwah di musim haji itu ada yang masuk Islam. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Ya, itu Bani Ghifar. Ya, agak jauh. Ya, seperti juga Ansar. Ya, Ansar dari Yathrib. Ya, terlebih lagi kaum Ansar di situ sudah ada Yahudi. Di situ sudah ada Yahudi. Orang Ansar itu dia punya sedikit ilmu tentang kitab karena dapat informasi dari Yahudi. Yahudi kenapa dia ke Yathrib di Madinah? Karena di sebagian kitab mereka sudah disebutkan nanti ada nabi terakhir dari daerah Jazirah, dari daerah Yathrib. Makanya Yahudi pada datang ke Madinah. Mereka berharap nabi terakhir dari golongan mereka. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka tinggal bisa bahasa Bekasinya bisa nyangsang di situ? Karena sebagian kitab mereka disebutkan ada nabi terakhir dari daerah situ. Maka orang Yahudi tinggal di Yathrib. Dan orang Ansar itu kadang dapat informasi dari Yahudi, ya, bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Nah, maka ketika orang-orang Ansar di musim haji, alhamdulillah Nabi SAW diutus, ya. Maka tidak lama langsung sebagian mereka beriman. Ya, sebagian mereka beriman dan Nabi SAW utus utusan untuk mengajari ya orang-orang yang sudah masuk Islam tersebut di Madinah. Di Madinah. Di antara utusannya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, maka orang Ansar sudah masuk Islam walaupun belum tinggal dengan Nabi SAW dan mereka menyediakan negerinya. Ya, menyediakan negerinya ketika gangguan kepada Nabi SAW sudah begitu sangat, maka mereka menyediakan negerinya. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Nabi SAW dan para sahabat muhajirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada di dalam hati para Ansar ya keberatan sama sekali atas karunia yang Allah berikan kepada muhajirin. Muhajirin itu Allah berikan karunia. Allah jadikan lebih afdal daripada Ansar. Tapi orang Ansar tidak ada hasad. Tidak ada hasad dengki. Ya, beda dengan kita. Kalau melihat saudaranya sesama muslim punya kelebihan dari sisi sesuatu tidak jarang kita hasad. Orang Ansar tidak ada hasad. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka melebihkan saudaranya mereka muhajirin walaupun mereka sendiri dalam kesulitan. Nabi SAW ketika awal hijrah itu persaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang Ansar. Satu orang muhajirin ini dengan satu Ansar. Mereka saling tolong. Begitu bersaudaranya orang Ansar sampai-sampai ada yang punya bini dua. Bininya satu ditawarin ke sahabat muhajirin. Punya harta banyak, hartanya dibagi dua kepada sahabat muhajirin. Bahkan mereka orang Ansar sampai beranggapan, ini kalau saya meninggal nanti muhajirin dapat warisannya berapa? Sudah sampai seperti itu. Yani mau memberikan warisan kepada saudara yang dari kalangan muhajirin. Ya, seperti itu para sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, binusratihim an kayyatin nari zurzihu. Ya, maka mereka adalah ya orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab tersebut mereka pun dijauhkan dari api neraka. Sampai sini ini bait tentang para sahabat. Ya, ini bait tentang para sahabat. Dari pertemuan lalu ya, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian 6 sahabat lain yang dijamin masuk surga. Sampai sini ini semua tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian bait setelahnya adalah tentang tabi'in. Wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhidin wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu. Dan kemudian setelahnya yakni min ba'dis sahabah at-tabi'un. Setelah para sahabat itu adalah para tabi'un yang mereka sudah masuk dalam isyarat
firman Allah surat At-Taubah, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ya, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Sebab nuzulnya sebenarnya ada sahabat sabiqunal awwalun berbeda pendapat dengan sahabat yang masuk Islam belakangan. Ya, dengan sahabat yang masuk Islam belakangan berbeda pendapat. Ya, maka kemudian bertahkim kepada Nabi SAW yang sahabat yang baru masuk Islam sampai mencela, mencaci maki sahabat yang sabiqunal awwal. Mencaci maki sahabat yang sabiqunal awwalun, maka Allah tegur dengan ayat ini bahwa sabiqunal awwalun manusia paling afdal setelah Nabi SAW. Adapun kamu, yakni tetap sahabat juga, tapi kamu masuknya walladzina taba'uuhum bi ihsan. Jadi bagian walladzina taba'uuhum bi ihsan itu bukan hanya tabi'in, bukan, tapi itu masuk ke dalamnya para sahabat yang masuk Islam belakangan, bukan as-sabiqunal awwal. Paham ya? Walladzina taba'uuhum bi ihsan yang pertama kali masuk di situ adalah man ta'akhkhara islamuhum minas sahabah. Sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Ya, masuk walladzina taba'uuhum karena bagian awal ayatnya tentang sabiqunal awwalun. Ya, maka yang ayat ini yang bukan sabiqunal awwalun, yakni sahabat yang terakhir masuk Islam. Di antara yang akhir-akhir masuk Islam dan termasuk pula para tabi'in. Definisi sahabat apa sih? Definisi sahabat apa? Sudah saya jelaskan di majelis ini. Bertemu dengan Nabi, beriman, meninggal dalam keimanan. Tabi'in kadzalik. Tabi'in pun man laqiya sahabi, orang bertemu dengan sahabat, mu'minan bihi, dalam keadaan beriman, wa mata 'alal iman, meninggal dalam keimanan. Itu tabi'in. Itu disebut sebagai tabi'in. Ya, paham ya? Ini disebut sebagai tabi'in. Tabi'in dipuji dalam ayat At-Taubah dan juga ya dalil-dalil yang lain. Seperti hadis yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang berada di zamanku, yakni para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Itu tabi'in. Maka tabi'in dapat fadilah itu. Mereka adalah generasi terbaik setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, seperti anak-anak para sahabat, ya Salim bin Abdullah bin Umar, ya seperti murid-murid para sahabat, Nafi', ya Atha bin Abi Rabah, ya Mujahid, mereka muridnya Abdullah bin Abbas, ya seperti para imam Qurra, seperti Ibnu Amir, ya itu juga termasuk tabi'in, ya. Dan murid-murid Ali bin Abi Thalib, Abidah As-Salmani, itu pun tabi'in. Al-Hasan Al-Basri tabi'in, ya Muhammad bin Sirin, ya menantunya Abu Hurairah tabi'in. Sa'id bin Musayyab tabi'in, ya Najasyi tabi'in. Ya, mereka adalah generasi setelah para sahabat. Tabi'in, siapa kiranya tabi'in terbaik? Siapa kiranya tabi'in terbaik? Khilaf para ulama, siapa kiranya tabi'in terbaik? Sebagian mengatakan tabi'in terbaik adalah Al-Ahnaf bin Qais yang berasal dari Yaman. Dari Yaman, yang dia sebenarnya sudah masuk Islam di zaman Nabi hidup, akan tetapi dia birrul walidain kepada ibunya sehingga tidak bisa datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberi kabar gembira tentang Ahnaf ini. Ya, sayati ya min qibalil Yaman rajulun sifatuhu kada wa kada. Nanti datang orang dari Yaman sifatnya seperti ini. Kalau ketemu maka minta doa kepada dia doanya mustajab. Ya, maka Umar bin Khattab pegang hadis itu. Setiap datang kafilah dari Yaman ke Madinah, maka ditanya, ya siapa ini? Ada yang sifatnya begini enggak? Dicari-cari sampai suatu ketika dapat ya, yang dia menjadi tukang menuangkan minuman di kafilahnya, ya Al-Ahnaf bin Qais. Maka Umar pun meminta doa kepada Ahnaf. Sebagian orang berpendapat bahwa Ahnaf bin Qais adalah sebaik-baik tabi'in. Ya. Sebagian orang berpendapat
bahwa sebaik-baik tabi'in Sa'id bin Musayyab. Ya, sebaik-baik tabi'in adalah Sa'id bin Musayyab. Loh, kenapa Sa'id bin Musayyab? Sa'id bin Musayyab berguru kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia berguru menimba ilmu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Ali, dan sahabat yang 6 lainnya yang dijamin masuk surga. Yang ini hampir-hampir tidak terkumpul pada seorang pun tabi'in. Ini apalagi Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya cepat. Meninggalnya cepat. Khilafahnya hanya 2,5 tahun. Ya. Ini bisa seperti ini, belajar dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu jarang tabi'in yang bisa seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan lebih afdal itu Sa'id bin Musayyab. Sebagian ulama mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Ya, khilaf tentang mana tabi'in yang lebih afdal. Sebagian mengatakan Najasyi. Ya, wallahualam itu pun tidak ada dalil tegas tentang hal itu. Tapi masing-masing tabi'in tersebut memiliki fadilah dan keutamaan. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian ya, qala An-Nazim menyebutkan tentang para ulama dan para imam ahlu sunnah yang mereka adalah dari generasi tabi'ut tabi'in. Dari generasi tabi'ut tabi'in. Wa Malikun wa Thawri thumma akhuhum Abu Amrin al-Auza'i dzakal musabbihu. Kemudian Imam Malik, ya, Imam Thawri, yang Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, ya, imamnya kota Kufah. Imam Malik imamnya kota Madinah. Abu Amrin al-Auza'i imamnya Syam, imam daerah Syam. Dzakal musabbihu. Beliau adalah orang yang banyak salat sunnah. Ya. Ya, kita singgung sedikit biografi dari para imam ahlus sunnah tersebut. Yang mereka adalah para imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang kemudian hari mereka menjadi imam mazhab. Ya, kemudian mereka menjadi imam mazhab. Yang masing-masing mereka adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu apa? Ulama yang sampai derajat ijtihad dan tidak mengikuti ulama yang lain. Yang ulama sempurna dalam keilmuannya, dalam syarat-syarat ijtihad. Baik itu Qur'annya, ya hafal Qur'annya, ya bahkan semuanya ini mah punya sanad Qur'an, bahkan juga paham tafsirnya. Baik itu hadisnya, mereka semua ahlul hadis, ya ahli dalam hadis-hadis Nabi SAW, hafal banyak hadis Nabi SAW, ya, dan juga paham tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka juga paham usul fiqh, ya usul istinbat, bagaimana metode istinbat, mengambil kesimpulan dari dalil, langsung dari dalil, baik dari Quran, dari sunnah, dan juga dari dalil lainnya. Paham usul fiqh. Dan furu', mereka punya banyak furu'. Apa itu? Mereka melahirkan banyak ijtihad. Dinukil dari mereka banyak fatwa-fatwa ijtihad. Ya, dan mereka juga punya murid-murid yang juga menjadi ulama mujtahid sepeninggal mereka. Dan juga mereka ahli dalam bahasa Arab. Ya, ahli dalam bahasa Arab, sehingga mereka bisa memahami langsung dari Quran dan Sunnah dari bahasa aslinya. Ini syarat-syarat ijtihad. Mereka itu terpenuhi semua syarat ini. Yang terpenuhi semua syarat ini, maka mereka mujtahid mutlak. Ya. Sudah Isya? Hah? Ya, sudah. Ya. Silakan mungkin azan terlebih dahulu. Allahu Akbar.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Pada bait yang setelahnya ini, ya An-Nazim menyebutkan tentang para imam ahlu sunnah setelah generasi tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in. Di antara adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik, ya singkat kita sebutkan tentang biografi mereka, ya agar menjadi penyemangat kita juga dalam menuntut ilmu. Ya Imam Malik bin Anas, ya Abu Abdullah Al-Asbuhi, imamnya kota Madinah. Al-Imam Malik, ya beliau menuntut ilmu hanya di Madinah saja. Beliau tidak safar keluar kota Madinah. Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwa di Madinah adalah jumhur para sahabat di Madinah. Maka di Madinah itu ya lebih banyak ilmu daripada negeri-negeri yang lainnya. Ya Imam Malik berguru kepada para fuqaha Madinah. Di antaranya Nafi'. Ya Nafi' bekas budak Abdullah bin Umar. Di antaranya ya Al-Maqburi, ya di antaranya juga Nu'aim Al-Mujmir, muridnya Abu Hurairah. Ya di antaranya juga Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri Amirul Mukminin fil hadis. Ya ini pun gurunya Imam Malik. Ya. Di antaranya juga Abdullah bin Dinar, Amr bin Dinar dan lain-lainnya dari para fuqaha Madinah. Ya. Dan banyak para ulama yang berguru kepada Imam Malik. Dia di antara yang paling masyhur Imam Asy-Syafi'i. Ya, murid Imam Malik Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya juga Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Di antaranya juga Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Ya, dan juga Qutaibah bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya banyak para ulama yang menjadi murid Imam Malik. Dan Imam Malik ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa ada fadilah, yakadun nasu yadribuna abatal ibil fala yajiduna aliman a'lama min alimil Madinah. Hampir-hampir manusia memukulkan pecutnya kepada untanya, mereka tidak dapati ulama yang lebih alim daripada alimnya kota Madinah. Ya, diriwayatkan hadis seperti itu. Para ulama, banyak ulama menafsirkan hadis itu maksudnya adalah Imam Malik. Hadis itu maksudnya adalah Imam Malik. Ya, Imam Asy-Syafi'i pun yang memuji Al-Imam Malik. Idza dzukiral hadis famalikun najmu. Ya, jika disebutkan hadis maka Imam Malik adalah bintangnya. Ya, Imam Malik, ya Imam ahli hadis. Di masa belajarnya kepada Imam Az-Zuhri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya setiap hari Imam Az-Zuhri bawakan 40 hadis. Setiap hari diktekan 40 hadis. Besok 40 hadis. Terus 40 hadis. Seminggu berapa hadis? Hah? 280. Sebulan berapa hadis? 1200 sebulan. Setahun berapa hadis? Wah, banyak lah pokoknya. Imam Malik berguru kepada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setiap harinya diktekan 40 hadis. Ya, diktekan hadis 40. Besoknya buka majelis.
Maka ditanya oleh Imam Az-Zuhri, siapa yang hafal hadis kemarin? Siapa yang hafal hadis kemarin? Ditunjuk, ini Malik yang biasa hafal, Malik yang biasa hafal semua hadis majlisnya yang disebutkan di majlis. Maka oleh Imam Az-Zuhri, coba baca hadisnya yang kemarin. Dibaca semuanya, hadisnya dari hafalannya. Semua hadisnya dari hafalannya. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang gurunya Imam Malik, memuji Imam Malik, la a'lamu man yahfazu hadzal hifza ghairi. Saya nggak tahu ada orang yang hafalannya seperti ini kecuali saya. Ya, kecuali saya. Yang hafalan yang bisa begini ya cuma kamu sama saya. Nah, ini pujian dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ya kepada Imam Malik. Dan juga Imam Malik yang meninggalkan karyanya Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik riwayatnya banyak. Ada riwayat Abu Mus'ab Az-Zuhri, ada riwayat Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, ada riwayat Yahya bin Yahya. Di antara yang masyhur riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yang Imam Malik mengarang Muwatta diseleksi dari 100.000 hadis. Ya, dari 100.000 hadis diseleksi menjadi Muwatta Imam Malik. Puluhan ribu ulama berguru kepada Imam Malik ngaji Muwatta. Puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Kata Imam As-Suyuti yang paling masyhur dari rawi Muwatta ada 14. Ya, ada 14 ulama rawi masyhur Muwatta Imam Malik. Ya. Dan itu diantara pokok mazhabnya Imam Malik, yakni dari Muwatta di samping juga Al-Mudawwanah Al-Kubra. Wa-Thawri, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Ya, Ats-Tsauri, imamnya kota Kufah. Satu kota dengan Imam Abu Hanifah. Kota Kufah itu punya beberapa imam mujtahid. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, di antara Imam Abu Hanifah, di antara Imam Ibnu Abi Laila, ya, dan di antara Imam Waqi'. Mereka semua itu di kota Kufah. Ya, mereka semua berada di kota Kufah. Ya. Ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau berguru kepada banyak para ulama, di antara Habib bin Abi Thabit, ya, dan juga Al-Aswad bin Qais, ya, Muharib bin Dithar. Intinya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bergurunya kepada jalur murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Karena yang sampai ke kota Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bergurunya dari jalur murid-murid mereka. Ya. Dan banyak ya ulama yang berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, di antara Imam Abdullah bin Mubarak, ya, dan juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, dan juga Al-Firyabi dan lainnya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri dipuji oleh Imam Yahya bin Ma'in, ya, Sufyan Amirul Mu'minin fil hadis. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah Amirul Mu'minin fil hadis. Gelar ulama dalam ilmu hadis itu paling tingginya Amirul Mu'minin fil hadis. Tidak banyak ulama yang digelari seperti itu. Ya, di antara yang dapat gelar seperti itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, di antara Imam Malik, di antara Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, di antara Imam Syu'bah, ya, di antara Imam Ahmad bin Hanbal, di antara Imam Al-Bukhari, di antara Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Ya, itu mereka gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis. Ini sudah paling tinggi dalam ilmu hadis, ya. Itu sudah paling tinggi dalam ilmu hadis. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Lam yataqaddamhu fi qalbi ahadun, yakni siwa Sufyan." Tidak ada ulama yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada Sufyan Ats-Tsauri di hatiku. Yaitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri ngigo. Ini bukan belajar, ngigonya. Ya, sebagian muridnya itu sempat menemani tidurnya Sufyan Ats-Tsauri. Ngigonya Sufyan Ats-Tsauri tidur. Ngigonya setengah malam baca Quran, setengah malam baca hadis. Setengah ngigonya baca Quran. Ya, baca Quran. Lagi tidur, ngigo baca Quran. Sudah selesai baca Quran, baca hadis. Haddatsana fulan, qala Rasulullah. Haddatsana fulan, qala Rasulullah. Ngigonya setengah Quran, setengah baca hadis. Ya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, meninggal tahun 161 Hijriah. Wa Abu Amrin al-Auza'i,
kemudian di antara imam dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah al-Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Ad-Dimashqi, Abu Amr, yang beliau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ya, Al-Qasim bin Mukhaymarah, ya, Al-Imam Az-Zuhri dan juga lainnya para ulama, ya. Dan banyak ulama yang menjadi muridnya. Di antara yang masyhur Abdullah bin Mubarak, di antara juga Al-Walid bin Muslim, ya, di antara juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, ini Imam Al-Auza'i. Aslinya Imam Al-Auza'i punya mazhab tersendiri di Syam, di Damaskus. Akan tetapi mazhab beliau termasuk mazhab yang punah. Begitu pula mazhab Sufyan Ats-Tsauri aslinya punya mazhab sendiri, tapi dia termasuk mazhab yang punah. Ya, ada beberapa ulama mujtahid mutlak sebenarnya mereka punya mazhab sendiri, akan tetapi mazhabnya punah. Loh, kenapa mazhab itu bisa punah? Mazhab itu bisa punah ketika murid-muridnya tidak meneruskan ilmunya. Murid-muridnya ada, di bawahnya harus ada murid lagi. Ketika bawahnya ada murid lagi, mazhab itu masih ada. Ketika muridnya atau bawahnya lagi tidak ada, maka itu mazhabnya nanti bisa punah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, ya, dan juga Imam Sufyan bin Uyainah, ya, ini diantara para ulama yang mereka aslinya mujtahid mutlak, tapi mazhabnya punah. Ya, Di antara yang masih ada adalah mazhab Imam Malik, ya. Wa min ba'dihim, dan setelah mereka Fasy-Syafi'i wa Ahmad. Setelah mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, lahirnya di Gaza, tapi kemudian dibawa oleh ibunya ke kota Mekah, belajar kepada fuqaha Mekah, kepada Sufyan bin Uyainah, kepada Muhammad bin Muslim Az-Zanji, Muslim bin Khalid Az-Zanji, imamnya kota Mekah. Imam Syafi'i awalnya belajar fikih kota Mekah, ya, dan sudah hafal Quran dari kecil. Kemudian pindah ke kota Madinah, belajar fikihnya Imam Malik, sampai Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i ke Yaman. Di Yaman Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Imam Laits bin Sa'ad, muridnya Imam Al-Auza'i, dan muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Di Yaman Imam Syafi'i belajar 3 mazhab, yang ini 3 mazhab yang sudah punah. 3 mazhab yang punah. Mazhabnya Laits bin Sa'ad, mazhabnya Al-Auza'i, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Setelah itu Imam Syafi'i ke Irak. Ke Irak, daerahnya Imam Abu Hanifah. Nah, di Irak Imam Syafi'i belajar kepada Imam Waqi' Ibnu Jarrah, yang kemudian ada wasiat yang masyhur dari Imam Waqi'. Ya. Kemudian belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya langsung Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i menguasai mazhab sebelumnya. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sufyan bin Uyainah, ya, mazhab Al-Auza'i, mazhab Laits bin Sa'ad dikuasai oleh Imam Syafi'i. Sampai di Irak itu dahulu terkenalnya Ashabur Ra'i. Ashabur Ra'i itu para ulama yang lebih mendahulukan qiyas daripada hadis ahad. Sempat, ya, para Ashabur Ra'i ketika awal datangnya Imam Syafi'i, itu datang ja'ana rajulun min ahlil hadis, datang orang dari golongan ahlul hadis. Bahasa ini, ayo kita kerjain, kita tanyain pertanyaan yang susah-susah. Paling dia bingung, biar dia bingung. Dahulu di Irak yang lebih unggul Ashabur Ra'i daripada Ashabul Hadis. Kata Imam Ahmad, hatta ja'ana Syafi'i, sampai datang Imam Syafi'i. Ditanya pertanyaan-pertanyaan yang susah kepada Imam Syafi'i, jawabannya selalu qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Kata Ashabur Ra'i, biasanya kalau dikasih pertanyaan gitu pada nggak bisa. Jadi Imam Syafi'i selalu jawab qala Allah, qala Rasulullah. Kata Ashabur Ra'i, hatta azlama alaina al-bait, sampai rumah itu terasa gelap. Nah, rumah itu bahkan wawang, imma terasa gelap, yakni merekanya muram, atau itu sampai malam. Sampai malam, yakni apa? Semua pertanyaan dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i.
sampai mereka pun tarakur ra'i, mereka tidak jadi ashabur ra'i lagi, ya ikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i di Irak meninggalkan kitab Al-Hujjah. Nah, itu mazhab qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i di Irak, ya, itu di Irak. Kemudian hijrah ke Mesir, dan di Mesir selama 4 tahun Imam Syafi'i fokus mengajar dari ba'da subuh sampai sholat zuhur. Ya, dia diktekan semua ilmunya, semua ilmu yang beliau ketahui. Itu keluar kitab keluar kitab Jima'ul Ilm, keluar kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Semua kitab Syafi'i itu didiktekan hanya dalam 4 tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 204 Hijriah, kemudian Imam Syafi'i wafat. Ya, dan mazhab beliau termasuk mazhab yang masih ada sampai hari ini. Ya. Wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, beliau lahir tahun 164 Hijriah di kota Marwa. Aslinya di kota Marwa. Kemudian dibawa hijrah oleh ibunya ke Baghdad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari fuqaha Baghdad dan juga fuqaha Irak. Belajar fikih dari Qadhi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian belajar hadis dari Husain bin Bashir. Husain bin Bashir, ulama Irak satu letting dengan Imam Malik. Satu letting dengan Imam Malik. Imam Ahmad tidak ketemu Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ketemu Imam Malik. Tidak ketemu Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi ketemu Sufyan bin Uyainah, karena Sufyan bin Uyainah umurnya panjang. Ketika belajar dengan Husain bin Bashir, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih condong kepada hadis. Ya, lebih condong kepada hadis, dan keliling dunia 2 kali. Ya, 2 kali mengitari, ya, ke Hijaz, ke Mesir, ke Yaman, ke Syam, balik Irak lagi, ngiter lagi ke Khurasan, ke Hijaz, ke Mesir, ke Yaman, ke Syam. 2 kali keliling dunia, sehingga apa? Beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Siapa yang bilang seperti itu? Yang bilang seperti itu muridnya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dari kota Roy. Dari kota Roy. Roy itu sekarang Teheran. Namanya berubah jadi Teheran. Itu dulu namanya Roy. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi hafal 750 hadis. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi datang ke Imam Ahmad murajaah hadis. Murajaah hadis. Murajaah hadis, Imam Ahmad memuji Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Hadzal fata yahfadhu 750 alf hadis. Anak muda ini hafal 750.000 hadis. Itu dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Zur'ah juga memuji Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad Abu Kahada berkata kepada anaknya Imam Ahmad, Abu Kahada yahfadhu alfi hadis. Ayah kamu ini hafal 1 juta hadis. Loh, dari mana tahu? Karena hafalan saya tahu. Hafalan saya 750.000 hadis, pas mudzakarah saya dapat faedah hadis baru. Akhadtu alaihi al-abwab, saya dapat hadis-hadis baru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari deretan ulama tersebut hadisnya paling banyak. Hadisnya paling banyak. Tapi Imam Ahmad tidak menulis kitab fikih. Imam Ahmad tidak menulis kitab fikih. Imam Ahmad semua kitabnya athar. Semua kitabnya berisi athar, hadis-hadis, athar, riwayat para salaf. Di antara kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang itu hanya beliau ajarkan kepada anak-anaknya. Itu majelis khusus. Musnad itu bukan majelis umum seperti ini, enggak. Itu majelis khusus di rumah. Jadi ulama yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad itu riwayatnya semua kepada anaknya. Ya. Imam Ahmad mendetakan musnadnya kepada anak-anaknya, dan juga punya kitab Az-Zuhud, ya, dan juga punya kitab Al-Iman, dan juga punya kitab, ya, Al-Ashribah, ya, dan juga punya kitab Ushulus Sunnah. Ada akidah yang didiktekan oleh Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga punya wallah satu-satunya atau salah satu di antara sedikit kitab Ahmad yang ada kalam beliau, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Itu kitab akidah sekaligus bantahan kepada firqah Jahmiyah yang banyak menyebar di kala itu. Ya.
Imam Ahmad bin Hanbal aslinya beliau tidak menulis kitab fikih, tapi beliau sering ditanya fikih dan beliau jawab. Nah, kemudian murid-muridnya ini yang mencatat fatwa-fatwa Imam Ahmad. Baik itu dalam fikih ataupun dalam hadis ataupun dalam ilal. Sehingga ada ashabul masail. yakni apa? Murid-murid yang punya masail Imam Ahmad. Di antara ashabul masail anaknya Abdullah. Di antara juga ashabul masail anaknya Saleh. Di antara juga ashabul masail Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud punya masail Imam Ahmad. Di antara juga ashabul masail Abu Bakar Al-Marruzi. Di antara juga ashabul masail Imam Ishaq Al-Kausaj. Nah, itu mereka ashabul masail yang meriwayatkan ilmu Imam Ahmad. Nah, dari fatwa fikih itu baru di kemudian hari ada ulama yang mengumpulkan qaul Imam Ahmad hanya dalam fikih saja. Kemudian jadilah fikih Hambali. Nah, jadilah fikih Hambali. Nah, fikih Hambali dari situ, bukan Imam Ahmad yang mengarang kitabnya. Ya, tapi itu dari ashabul masail. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal wafat ya pada tahun 241 Hijriah. Ya, dan dengannya ya ahlu sunnah yang menang. Allah menangkan ketika itu. Yang ketika itu ahlu sunnah sedang berhadapan dengan Jahmiyah. Ya, akan tetapi Imam Ahmad yang menang dari segi hujahnya. Ya, menang dari segi hujahnya kepada Imam Jahmiyah di kala itu. Yang mereka ini imam hudan man yatba'il haqqa yansahu. Mereka berdua adalah imam petunjuk. Barang siapa mengikuti kebenaran, maka dia telah berbuat tulus. Ulaika qaumun qad afallahu anhum fa'ahbibhum fa innaka tafrahu. Mereka adalah kaum, mereka itu para ulama salaf. Para ulama salaf yang insya Allah telah muliakan mereka dan Allah maafkan kesalahan mereka. Dan mereka orang-orang yang memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan. Fa'ahbibhum, maka cintailah mereka. Fa innaka tufrahu, niscaya engkau akan berbahagia. Nah, ini adalah ya bait-bait yang sejatinya adalah bait-bait tambahan. Bait-bait tambahan terkait istri-istri Nabi SAW, ahlu bait Nabi SAW, dan juga para ulama salaf, baik itu dari kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ya, wallahu barangkali ya ini yang bisa kita bahas. Ada yang tanyakan mungkin ya, terkait ini? Tidak ada, wallahu a'lam, maka kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.